Halo, selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Kita masuk kembali pembelajaran kita di tema 7 kebersamaan dengan subtema 4 kebersamaan di tempat wisata dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia ya nak. Perhatikan penjelasan materi Miss berikut ini. Yang pertama, kita akan mempelajari ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel masih ingat kan? Ya, antara lain yang pertama, cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan penulis. Yang kedua, tokoh yang ada di dalam fabel adalah tokohnya siapa? Ada hewan. Nah, hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Nah, selanjutnya kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang ketika berbicara. Nah, biasanya kata sapaan ini dijumpai pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh ya nak. Masih ingat kan tentang kata sapaan? Oke. Nah, selanjutnya kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih santun saat kita berbicara. Kata sapaan ada beragam bentuk, masih ingat kan? Ada nama kedudukan keluarga, gelar, atau jenis pekerjaan seseorang. Ya nak, itulah bermacam-macam beragam bentuk dalam kata sapaan. Nah, kata sapaan dapat diucapkan dengan menyingkat nama tokoh dalam cerita. Kata sapaan juga digunakan untuk menunjukkan bentuk keakraban dalam cerita. Kata sapaan biasanya terdapat pada bagian percakapan tokoh dalam cerita. Ya, sudah. Kata sapaan ini terdapat dalam bagian percakapan tokoh. Nah, ada yang harus kita perhatikan dalam membuat contoh kata sapaan. Nah, lihat contoh ini nak. Sedang apa kamu di rumahku, lebah? Tanya tupai. Nah, lebah ini yang cetak tebal inilah merupakan contoh kata sapaannya. Yang kedua, aku sedang mencari makanan, tupai. Di pohon ini ada banyak sekali bunga. Bunga-bunga itu menyimpan banyak makananku. Jawab lebah. Nah, lihat kata tupai yang huruf tebal itu nak. Itulah kata sapaannya. Sudah, selanjutnya pembelajaran kita tentang menuliskan kalimat menggunakan kata sapaan. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan lawan bicara. Kata sapaan juga bisa kita tuliskan dalam bentuk kalimat. Saat menulis, kita gunakan bahasa yang mudah dipahami ya nak. Nah, yang mudah dipahami dan tentunya harus bahasa santun. Nah, lihat contoh ini nak, dalam membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Yang pertama, aku harap besok kalian datang di acara ulang tahunku. Nah, yang cetak tebal warna hitam ini kalian inilah contoh kata sapaan kalimat pertama. Yang kedua, ayo kita bermain bola di lapangan Dedi. Nah, Dedi yang cetak tebal ini ya kata sapaannya. Yang ketiga, apa yang sedang kau lakukan? Oke. Ya, nah selanjutnya kata sapaan dalam teks fabel. Ketika menulis cerita berdasarkan gambar, kita harus memperhatikan tokoh dan peristiwa yang terjadi pada gambar. Nah, selain itu juga kita perlu memperhatikan penggunaan kata sapaan pada ungkapan dalam cerita ya nak. Nah, lihat contoh kata sapaan dalam teks fabel. Lihat dulu gambarnya nak. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut ada siapa nak? Ada kera dan rusa. Nah, peristiwa yang terjadi dalam gambar. Kenapa keranya? Ya, seekor kera terjatuh saat bergelantungan di atas pohon. Selanjutnya, ada ungkapan yang mengandung kata sapaan. Makanya lain kali hati-hati kera, ujar si rusa. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatian anak-anak Miss. Jangan lupa ya dikirim tugasnya. Dan semoga materi ini kamu paham ya. Terima kasih anak-anak Miss semuanya.